Nah kalau politisi berperilaku buruk, berperilaku sebagai binatang, bikin petisi rame-rame itu. Petisi yang membuat si politisi itu merasa tolol, merasa dungu. Tapi kalau saya lihat Indonesia, pemerintah Indonesia, politik pemerintah Indonesia kepada seluruh rakyatnya itu tidak sesuai dengan berdasarkan asas Pancasila itu. Jadi bikin aturan bahwa panggung politik adalah milik mereka yang berpikir. Panggung politik adalah milik mereka yang mengutamakan etika itu. Saya pikir ini tadi poin penting yang patut kita catat dan mungkin akan kita kembangkan dia dalam diskusi kita bersama beliau. Saya akan buka sesi pertama untuk 3 penanya. 1 dari sebelah kiri depan, 1 dari sebelah kanan depan, dan 1 dari belakang. Silakan 3 orang angkat tangan. Oke, yang pertama kemeja putih di belakang berdiri. Kemudian yang kedua di pojok pakai topi. Oke, terus yang ketiga baju hijau. Panitia tolong diberikan mic-nya 1 kepada penanya. Tolong sebutkan nama dan berasal dari kampus atau organisasi apa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Diven Matoke. Selamat sore Pak. Bisa lihat Bapak ini kayak aduh. Saya berasal dari, asal sekolah saya yaitu sekolah Setia Jambatan Bulan. Saya sudah masuk semester 5 sekarang Pak. Sudah mau akhir semester 5. Saya tidak mengikuti organisasi eksternal di luar kampus, tetapi saya menjabat sekarang sebagai komunitas kampus, yaitu komunitas IMEK, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Kreatif Pak, di kampus saya, Setia Jambatan Bulan. Iya Pak, di sini saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak, di mana kami selaku anak muda itu berpendapat bahwa politik itu memang yang kayak tadi Bapak bilang, bagaimana kita mau berdamai dengan politik, dengan keadaan-keadaan politik yang kita lihat sebagian besar itu banyak orang yang ada masuk di dalam politik itu, dia bermain kotor di dalam, korupsi apa segala macam. Bagaimana cara kita mau berdamai dengan politik dengan situasi-situasi seperti itu Pak? Maka dari itu kita melihat politik ini sebagai barang yang tidak bagus ini sebenarnya, tapi memang politik itu juga bagus untuk kita punya negara ini tersebut. Tetapi itu sudah Pak, politik ini juga saya rasa lebih banyak orang yang masuk di politik itu Pak, dia menghancurkan politik tersebut, bukan memperbaik. Nah, tolong Bapak jelaskan lebih rinci lagi, mungkin memang tadi Bapak sudah jelaskan, cuman saya masih kurang paham begitu Pak, dengan bahasa-bahasa Bapak yang terlalu rumit untuk saya pahami. Mungkin seperti itu Pak. Nah, mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih Pak. Oke, saya bikin tidak rumit ya. Tadi siapa namamu? Diven Matoke Pak. Jurusan? Ekonomi pembangunan Pak. Ekonomi pembangunan, semester berapa? Semester 5 Pak. Rencana DO semester berapa? Kalau bisa semester 3 Pak, tapi sudah lewat jadi saya mau kasih habis. Dia berupaya untuk menghimpun pikirannya sampai semester 3. Kalau udah semester 3 nggak usah nunggu ijazah, ya berhenti aja sekolah kan. Tetapi ada aturan bahwa hanya mereka yang punya ijazah yang bisa diterima di perguruan tinggi. Dan itu keputusan politik. Jadi kita disiksa oleh keputusan politik. Padahal Anda udah mampu untuk menerangkan di mana ekonomi kreatif itu berhenti sebagai ilmu dan berubah menjadi kebijakan. Jadi sekali lagi, setiap kali kita masuk dalam pembicaraan publik, di dalamnya ada faktor politik dan faktor itu dominan. Kalau Anda tidak terlibat dalam politik, tidak ada soal. Misalnya Anda golput. Tapi golput pun itu adalah pesan politik. Jadi Anda nggak mungkin lolos dari politik. Anda tidak memilih, itu juga adalah pesan politik bahwa Anda membenci politik. Membenci politik artinya pesan politik. Jadi kalau kita evaluasi, begitu banyak orang
yang berupaya untuk memberi sinyal bahwa mereka muak dengan politik. Sebetulnya dia salah. Dia muak dengan perilaku politisi. Itu bedanya. Nah, kalau politisi berperilaku buruk, berperilaku sebagai binatang, bikin petisi rame-rame itu. Petisi yang membuat si politisi itu merasa tolol, merasa dungu, karena bisa ditertawakan oleh anak semester 3. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi, saya ingin ada keterlibatan kritis terhadap politik, bukan keterlibatan yang mengekor. Dengan kata lain, fungsi dari mahasiswa akademisi adalah menjalankan paralel politik. Politik yang paralel dengan politik formal. Awasi kekuasaan melalui kekuatan pikiran. Uji proposal-proposal publik melalui debat publik. Pastikan siapa yang mau bertanding di dalam pilkada, dia mesti duduk di atas mimbar ini dan jawab semua pertanyaan akademis. Itu dasarnya. Yang ada sekarang, perdebatan itu hanya diatur oleh KPU. Dan bahkan pertanyaannya itu dibuatkan tertulis oleh panelis 2 minggu sebelum perdebatan. Bisa bocor jawabannya, pertanyaannya. Dan bisa juga pertanyaan yang dibuat 2 minggu lalu udah kadaluarsa hari ini. Jadi Anda mulai dengan protes pada KPU bahwa politik itu adalah hak setiap orang setiap hari, bukan cuma setelah debat politik di panggung. Setelah itu mulai membujuk rakyat dengan amplop. Kan itu yang kita sebut keterlibatan dalam politik, yaitu keinginan untuk membersihkan politik. Jadi kalau teman-teman marah pada politik yang kotor, maka mulailah bersihkan, itu dasarnya. Kalau Anda tidak bersihkan, Anda ikut mengotori politik. Oke, begitu ya jawabannya kira-kira Ade Diven Matoke ya. Kita lanjut ke penanya yang kedua yang tadi di belakang pakai topi. Silakan sebutkan nama dan asal kampus atau organisasinya. Pertanyaannya masih seputar ini ya, berdamai dengan politik. Selamat sore untuk semua. Hidup pemuda. Sekali lagi hidup pemuda. Terima kasih untuk Kakak Bung yang sudah datang di Timika. Dan saya langsung saja dari pertanyaan saya. Perkenalkan nama saya Semi Gebai. Saya baru saja tamat dari kuliah juga dan sebagai pemuda biasa. Di sini Bapak, selama saya mengikuti pembicaraan Bapak di publik media sosial terkait perkembangan daripada Indonesia itu, saya sangat paling seseorang yang betul-betul mendukung Bapak sekali dalam kritis Bapak kepada pemerintah Indonesia. Di sini pertanyaan saya akan lebih umum. Dia tidak lebih khusus, tapi dia lebih umum. Jadi kritis Bapak yang kepada Indonesia itu, saya melihat Bapak bahwa Bapak punya pandangan yang luas terkait bagaimana memandang dalam sisi, yaitu dalam sisi bagaimana perspektifnya daripada perspektif sosiologi, sosialis dan daripada imperialis yang dikembangkan oleh sistem daripada Indonesia, yaitu di mana kita sudah lihat ini Bapak, dari negara secara global itu di mana Indonesia ini kan sudah terarah ke Cina. Jadi negara yang sudah terarah ke Cina, ini perkembangan politiknya itu akan lari ke Cina. Dan di sana dia sudah menciptakan namanya IKN, maksudnya dalam hal bahwa ada kerjasama di sana begitu. Setelah itu, di sini juga akan dampak terpengaruhnya ke Papua. Menurut saya, politik itu adalah menciptakan kesejahteraan. Yang tadi sebenarnya, yang tadi Bapak bilang kan politik itu bukan kacau balau, bukan sesuatu yang negatif. Politik adalah menciptakan kesejahteraan. Tadi Bapak sudah bilang begitu. Sorry, saya ulang lagi. Menurut saya, politik itu adalah menggapai kehidupan yang lebih baik untuk bangsa yang lebih mencintai keadilan dan kebenaran. Tapi kalau saya lihat Indonesia, pemerintah Indonesia
politik pemerintah Indonesia kepada seluruh rakyatnya itu tidak sesuai dengan berdasarkan asas Pancasila itu. Dalam hal ini, mungkin pengaruh politiknya Indonesia itu lebih kepada perkembangan daripada filsuf-filsuf yang dicetuskan oleh Thucydides, setelah itu Nicola Machiavelli dan Hans Morgenthau. Menurut Bapak, apa solusinya untuk kami di Papua perkembangan politik keadilannya itu akan tercapai seperti apa? Mungkin sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ini bukti bahwa ada kemampuan mengevaluasi politik dengan membandingkan referensi-referensi pengetahuan. Anda tadi, pemuda tadi itu, siapa namanya tadi? Si Gobay. Semi Gobay. Gobay mengucapkan dua nama, Thucydides dan Hans Morgenthau. Coba dua nama itu Anda tanya pada anggota DPR sekarang. Apa mereka kenal nama itu? Thucydides itu bukan nama samaran dari Mulyono. Tapi seorang ahli politik, tata negara, hukum, yang mendalilkan bahwa untuk bertahan kita harus melawan. Demikian juga Hans Morgenthau, ahli teori politik internasional. Judul bukunya Politics Among Nations. Persaingan politik antar bangsa. Persaingan itu sifatnya to be or not to be. Persaingan dalam pengertian realisme politik Thucydides maupun Hans Morgenthau adalah bunyinya dalam bahasa Yunani si vis pacem parabellum. Si vis pacem, vis artinya peace, pacem artinya perang. Siapa yang ingin si vis pacem, pacem artinya damai. Si vis pacem, siapa yang menginginkan damai, parabellum, bersiaplah untuk perang. Belo itu artinya perang. Jadi politik dalam pengertian si vis pacem parabellum artinya mari saling mempersiapkan kekerasan. Itu dasarnya. Dan bukan itu politik yang dianut oleh negeri ini. Politik negeri ini adalah politik yang tadi diucapkan ada prinsip etikanya. Kita sebut dia Pancasila. Tapi kita juga mesti mampu untuk mengaktifkan tafsir tentang Pancasila itu. Di Papua misalnya, ada 5 sila. Orang Papua paham 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan dan seterusnya, dan keadilan sosial. Kita hafal itu dari 1 sampai 5. Tapi bagi Papua misalnya, yang mana prioritas? Sila ketiga apa sila kedua? Sila ketiga apa sila kelima? Kan mesti ada tafsir yang jujur. Mungkin bagi Papua lebih penting, lebih dianjurkan, lebih urgen sila kedua daripada sila ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih dibutuhkan dari persatuan Indonesia. Tapi kalau Anda sebutkan begitu, Anda bisa ditangkap misalnya oleh kekuasaan. Berarti mau merdeka, berarti tidak percaya pada persatuan. Mesti diungkapkan argumennya. Kami, Papua, mengetahui bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus didahulukan supaya ada persatuan. Itu dasarnya. Sila kelima harus mendahului sila persatuan. Walaupun sila persatuan nomor 3, sila kelima nomor keadilan sosial nomor 5, tapi lebih utama keadilan sosial. Kenapa? Karena distribusi ekonomi tidak menghasilkan kemakmuran. Jadi kita argumentasikan, itulah politik. Politik mengargumentasikan kepentingan kita. Jadi betul tadi kita mulai dengan kemampuan kita untuk melihat keadaannya seperti apa. Kita benci pada politik, ya, karena yang diperlihatkan adalah hal-hal yang tidak berbasis pada nilai tadi. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa politik harus kita benahi dari kacamata ilmu pengetahuan, kacamata moral. Itu yang menyebabkan kalau Anda tadi atau kita ikut pilpres, ikut pilkada, biasanya yang dipamerkan di forum-forum itu, di koran-koran adalah elektabilitas si calon. Karena hasil lembaga survei
Padahal lembaga surveinya habis disogok. Harusnya kalangan kampus bikin aturan baru. Yang lebih utama adalah bukan elektabilitas tapi etikabilitas. Etikability atau moralitas dalam bahasa agama tuh. Uji dia pertama. Bersihkah dia dari korupsi? Sanggupkah dia menyapa rakyat miskin? Mengertikah dia bahwa emak-emak setiap hari buka dompet tidak cukup lagi uang untuk belanja karena kenaikan harga bahan pokok? Jadi kita periksa dulu kemampuan etisnya dia nomor 1. Baru kita periksa lagi kemampuan intelektual dia nomor 2. Karena politik harus menghasilkan kemampuan berpikir rasional dan konseptual. Ini bukan soal siapa punya ijazah tinggi, siapa yang mampu untuk memikirkan dengan otak yang bersih tentang keadilan. Itu namanya intelektualitas. Baru nomor 3 elektabilitas. Jadi kita izinkan setiap calon, oke, silahkan survei, elektabilitasmu berapa? Elektabilitas 100%, oh iya, tapi intelektualitas -2. Moralitas -12. Kita tidak izinkan seseorang untuk mengatur kehidupan politik kalau dia kapasitas inteleknya terbatas dan kapasitas etiknya 0. Jadi bikin aturan bahwa panggung politik adalah milik mereka yang berpikir. Panggung politik adalah milik mereka yang mengutamakan etika itu. Baru kita izinkan dia pamer-pamer elektabilitas. Itu dasarnya kan. Kita lihat baliho ada di mana-mana di seluruh Indonesia tuh. Wajahnya sama semua tuh. Tapi kita nggak pernah ukur sebesar itukah isi kepala mereka. Itu dasarnya tuh. Jadi politik adalah percakapan intelektual, itu intinya. Itu menunjukkan bahwa politik harus diuji terus-menerus setiap hari di dalam kapasitas pikiran. Itu yang disebut pertengkaran politik. Itu yang menyebabkan ada opini publik. Jadi 3 teman tadi sudah menjadi politisi dalam pengertian etis, itu menulis opini politik, opini publik. Nah itu harus kita jadikan Timika ini tempat pertandingan politik di tingkat pikiran, itu dasarnya tuh. Nah politik semacam itu kalau kita lakukan tiap hari, kita akan hentikan politik busuk, itu politik yang sekedar meraih kekuasaan tapi tidak mampu memikirkan hak-hak dasar dari rakyat Mimika. Oke, luar biasa ya. Kita masuk ke penanya yang ketiga tadi, kalau tidak salah di sebelah sini bagian depan tadi siapa yang angkat tangan? Oke, mic-nya panitia. Pertanyaannya singkat jelas ya, tapi jangan lupa sebutkan nama dan asal kampus atau organisasi. Cek. Baik, perkenalkan saya Emmanuel Miapa, asal saya dari Paniai. Dan saya langsung bertanya saja, saya sudah selesai kuliah. Pertanyaan saya tadi Bung Rocky sampaikan politik harus diajukan sebagai pikiran, bukan sebagai doktrin. Bung Rocky, pertanyaan saya adalah kira-kira Bung Rocky konsep sosialisasi apa yang dapat Bung Rocky rincikan agar anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini bisa sampaikan pemahaman ini kepada masyarakat untuk mengubah pemahaman politik masyarakat yang selama ini masih dipraktekkan politik itu sebagai doktrin, bukan sebagai pikiran. Terima kasih Bung Rocky. Saya tahu bahwa sebentar lagi akan ada hiruk pikuk politik. Hiruk pikuk untuk menunggu serangan fajar. Amplop akan beredar. Dan semua menunggu rezeki politik tahunan itu. Tapi pada saat yang sama kalau kita tanya, demi apa Bapak, Ibu, Kakak, Pace-Mace terima uang itu? Demi apa? Ya demi makan sehari-hari. Jadi kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, maka kita menjadi sangat pragmatis. Itu faktanya. Saya nggak bisa melarang mak-mak, ibu-ibu untuk terima Rp50.000 karena itu berguna untuk menambah susu bayinya. Tetapi kalangan akademis bisa memberitahu bahwa
dari bujuk rayu yang tidak menghasilkan harapan, maka tahun depan 50.000 akan datang lagi. Tidak akan ada perubahan. Tahun depan 50.000 akan nunggu lagi. Serangan fajar akan terus terjadi. Maka aktifkanlah setiap orang yang mendengar kuliah ini, terangkan pada tetanggamu apa makna politik. Tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, tetangga depan, tetangga belakang. Anda menerangkan itu dalam 20 menit, Anda udah merubah politik. Terangkan pada mertuamu apa itu politik. Terangkan pada mantan pacarmu apa itu politik. Jadi dengan cara itu kita sama-sama mengubah tadi persepsi buruk tentang politik. Hanya itu usulan saya. Jadi sekali lagi ada inisiatif sendiri. Bikin kelompok-kelompok diskusi untuk menguji kebijakan gubernur, kebijakan bupati pakai teori politik modern tuh. Jadi sementara ini kita hanya mendengar, membaca berita yang bersifat humas. Berita satu arah dari kekuasaan. Nah, mengevaluasi politik artinya mempertanyakan apakah dalil-dalil di dalam berita humas itu sesuai dengan watak kita sebagai manusia yang berpikir. Kebanyakan berita itu sekedar untuk dibombardemen pada kita. Pertumbuhan sekian, Tinggal ditulis di belakangnya saja. indeks Gininya sekian, tapi kita tidak periksa di belakang data-data itu ada pembohongan publik. Nah, saya percaya bahwa teman-teman kalau bikin kelompok-kelompok diskusi dan setiap hari di Mimika misalnya bikin aja 7 kelompok diskusi setiap hari. Artinya setiap hari ada pikiran diucapkan di pers dan akan mengganggu gubernur, mengganggu bupati, mengganggu wali kota segala macam. Jadi kita ganggu mereka supaya mereka mulai mengubah cara mereka berpolitik. Itu dasarnya tuh. Jadi aktifkan kelompok studi, kelompok diskusi sehingga setiap hari ada berita kritis terhadap kekuasaan. Kalau cuma satu kelompok studi ya itu cuma seminggu sekali. Tapi kalau ada 7 kelompok studi yang Senin bilang kita akan evaluasi kebijakan pengairan. Yang berikutnya kita akan evaluasi kebijakan agrobisnis dan seterusnya. Jadi setiap minggu bergantian 7 kelompok itu mengkritik kekuasaan. Saya jamin dalam 1 semester itu udah gerah kekuasaan. Maka mereka mulai menganggap bahwa harus ada perubahan. Harus dimungkinkan supaya opini publik itu tidak sekedar mengeluk-elukkan kebijakan, tapi juga bersifat kritis terhadap kebijakan. Nah, fungsi dari politik selain menghasilkan kekuasaan, juga menghasilkan oposisi. Oposisi itu hal yang paling mulia dalam politik adalah bertengkar. Pertengkaran itu hanya dimungkinkan kalau ada yang berbeda pikiran. Itu namanya fungsi oposisi. Kampus, akademisi, masyarakat sipil harus bekerja di dalam wilayah oposisi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita punya Kakak Rocky Gerung. Ini kalau kita dengar ulasan beliau yang terakhir ya, ini teman-teman OKP Cipayung paling senang ini. Kalau ada yang mengompori, ayolah kita ganggu pemikiran dari para pengambil kebijakan. Wah, senang sekali nih kalau disuruh demo dan disuruh untuk memberikan narasi-narasi untuk mengganggu pemikiran mereka. Saya pikir ini pada bagian ini kita semua sepakat ya. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa anak muda, mahasiswa, kita harus tampil sebagai oposisi jika kita ingin politik itu berjalan dengan baik. Oke, untuk sesi pertama kita cukup dulu, kita break sebentar.